Bagaimana cara membuat vendor tanda tangan kontrak listing yang Anda ajukan? Bagaimana cara membuat vendor tanda tangan kontrak listing yang Anda ajukan? Nah, seringkali agen properti punya kesulitan membuat vendor tanda tangan kontrak listing jasa pemasaran yang diajukan oleh agen properti. Nah, kontrak listing tersebut itu sebetulnya sangat berguna bagi agen properti apabila hendak memasarkan sebuah properti. Karena di dalam kontrak listing itu ada perjanjian antara agen properti dan vendor dalam hal pertama mengenai komisi. Terus kemudian masalah keterikatan kontrak, apakah itu bersifat open ataupun eksklusif. Nah, jadi kontrak tersebut sebetulnya menjaga safety dari agen properti di dalam pemasaran. Tetapi seringkali yang terjadi, vendor tidak mau tanda tangan kontrak tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat vendor mau tanda tangan kontrak listing yang Anda ajukan? Yang pertama, yang saya sebut dengan trust. Jadi supaya vendor mau tanda tangan kontrak listing dengan Anda, vendor harus bisa merasa trust dengan Anda. Bagaimana cara mendapatkan trust dari vendor? Trust itu datang dari mana? Yang pertama, how profesional Anda sebagai agen properti di mata vendor. Jadi keprofesionalan itu bisa datang juga dari how you looks, bagaimana Anda berpakaian. Perusahaan yang Anda bawa, apakah cukup bonafit di mata vendor Anda? Karena vendor sangat menghargai keprofesionalan Anda. Jadi kalau memang misalnya contoh Anda dari perusahaan yang memang sudah mereka kenal, terus kemudian dari cara Anda berpakaian, cara Anda bertutur kata, itu akan membuat vendor punya penilaian sendiri kepada Anda. Dan vendor kebanyakan suka bekerja sama dengan orang-orang yang profesional. Nah, terus kemudian bagaimana cara yang selanjutnya mendapatkan trust dari vendor? Yaitu dengan reputasi dan track record Anda. Jadi kalau memang jam terbang Anda sudah bagus dan Anda punya track record penjualan yang luar biasa di daerah yang vendor ada, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk mendapatkan kontrak listing. Jadi semakin Anda hebat di dalam jualan di area itu, maka semakin vendor dapat memberikan kepercayaan dan menandatangani kontrak listing yang Anda ajukan. Atau cara yang ketiga, juga bagaimana Anda bisa mendapatkan trust dari vendor, yaitu dengan level of confidence Anda, kepercayaan diri Anda. Karena vendor atau klien itu pada dasarnya suka dengan orang yang pede, orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi. Nah, dari mana mereka bisa menilai bahwa Anda pede atau tidak? Dari cara kita berkomunikasi. Orang yang pede itu adalah orang yang yakin, confident. Tetapi kalau Anda di dalam komunikasi Anda terlihat tidak confident, tidak pede, tidak mempunyai high self-esteem, maka kemungkinan Anda mendapatkan kontrak listing itu menjadi susah. Jadi maka dari itu, asah confident Anda, asah kepercayaan diri Anda. Oke? Nah, yang keempat di dalam mendapatkan trust dari vendor, saya menyebutnya dengan klik, ya kan? Nah, jadi bagaimana si vendor bisa klik dengan Anda? Klik itu dalam arti merasa bahwa
memang kelihatannya baru kenal dengan Anda, tetapi serasa sudah kenal lama. Nah, itu yang Anda harus belajar bagaimana caranya. Karena seringkali agen properti pada waktu ketemu dengan vendor itu langsung to the point, langsung masuk ke bisnis, sehingga akhirnya tidak mendapatkan klik tersebut yang diinginkan oleh vendor. Sehingga akhirnya apa? Kontrak listing menjadi urusan money, urusan duit. Kamu cas komisi berapa, ya kan? Jadi urusan duit. Tetapi kalau klik itu bisa Anda dapatkan, dia merasa Anda seperti teman lama, maka kontrak listing itu menjadi sangat mudah. Nah, terus yang menentukan juga yang tidak kalah pentingnya dengan trust di dalam mendapatkan kontrak listing itu adalah closing skill Anda. Jadi Anda sudah presentasi dengan baik, tetapi Anda melemparkan closing statement atau closing skill yang salah, sehingga akhirnya tidak menjadi kontrak listing. Kontrak listing itu vendor akan pikir-pikir. Nah, closing statement yang bagaimanakah yang akhirnya membuat vendor tidak jadi tanda tangan? Contoh, Pak, jadi di sini ada kontrak eksklusif, ada kontrak open. Kontrak open adalah begini-begini, kontrak eksklusif adalah begini-begini. Jadi Bapak prefer yang mana? Nah, akhirnya dengan closing statement model begitu membuat Anda tidak bisa mendapatkan kontrak eksklusif. Nah, terus bagaimana? Pakai teknik namanya teknik asumsi. Jadi kalau memang presentasi Anda sudah oke, maka simple, keluarkan saja form listing itu. Anda minta KTP, ya kan? Anda kemudian tanya alamat dan sebagainya, Anda tuliskan seolah-olah si vendor sudah mau menandatangani kontrak eksklusif dengan Anda atau kontrak listing dengan Anda. Jadi pakai teknik asumsi. Saya seringkali pakai teknik itu dan berhasil. Nah, semoga konten ini dapat berguna bagi Anda. Thank you.